Oke, ya, ya. Oke, Bapak Ibu, akan kami sampaikan untuk kepemimpinan dan manajemen puskesmas ini mulai dari bab 1, 2, dan 3. Nah, untuk memahami dari KMP ini kita akan lihat dari perbandingan dari yang versi lama sama versi ER ini ya. Dari kalau dulu namanya admin, sekarang menjadi KMP. Ada bab 1, 2, dan 3. Bab 1 dulu menyelenggarakan tentang pelayanan puskesmas, bab 2 tentang kepemimpinan manajemen puskesmas, kemudian bab 3 tentang peningkatan mutu puskesmas. Nah, ini sekarang menjadi satu bab menjadi kepemimpinan dan manajemen puskesmas. Di mana kalau dulu total di admin itu ada 10 standar, 49 kriteria, dan 212 EP. Nah, yang di versi ER sekarang ada 7 standar, 26 kriteria, 104 EP. Ya, jadi sudah dipotong 50% ya, hampir 50%. Hampir 50%, EP-nya sekarang tinggal 104. Nah, nanti kita lihat EP 104 ini seperti apa. Lanjut, Om. Monggo. Yeah. Ini rinciannya dari versi lama dan ke versi yang baru. Dulu dari standar 1.1, 1.2 tentang analisa kebutuhan dan akses ini, maka sekarang ini digabung menjadi standar 1.1 perencanaan puskesmas. Kemudian 1.3 tentang evaluasi kinerja sekarang masuk ke di 1.6 tentang pengawasan, pengendalian, dan penilaian kinerja, di mana di dalamnya itu ada pengukuran PKP, ada pengukuran indikator mutu, ada lokakarya mini, ada audit internal, dan ada RTM. Selanjutnya dari standar 21 dan 22. 21 itu tentang standar puskesmas sebagai FKTP, standar 2 tentang persyaratan tenaga. Ini dijadikan satu ke standar 1.3 menjadi manajemen sumber daya manusia, yakni ketersediaan jumlah dan jenis tenaga, uraian tugas, dokumen kepegawaian, orientasi, dan program K3. Kemudian standar 23 yang dulu ada 17 kriteria, yakni tentang kegiatan pengelolaan puskesmas, sekarang beralih ke 1.2 tentang tata kelola organisasi. Jadi di sini nanti tata kelola puskesmas dibahas di sini semua, mulai dari struktur organisasi, pengelolaan dokumen, pengelolaan jaringan, pengelolaan manajemen sumber daya, pengelolaan informasi, dan sebagainya. Jadikan satu. Kemudian standar 24 tentang hak dan kewajiban pengguna, ini masuk di 1.1 di perencanaan, ya, di akses tentang hak dan kewajiban, akses tentang jenis layanan, dan sebagainya. 2.5 tentang kontrak pihak ketiga, di standar yang baru tidak muncul sebagai penilaian tersendiri, tetapi include dengan kegiatan. Artinya kalau puskesmas Bapak Ibu itu mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga, misalnya rawat inap tidak ada dapur, terpaksa harus kerjasama dengan catering dan sebagainya, maka ketika Bapak Ibu melakukan kerjasama, pasti ada kontrak pihak ketiga, dan itu sudah include di dalam penilaian hal tersebut. Demikian. Lanjut. 2.6 tentang pemeliharaan sarana dan prasarana, ini sekarang masuk di 1.4. Masuk di 1.4 tentang manajemen fasilitas dan keselamatan atau MFK. Kemudian ada lagi 1.7 itu peran Dinas Kesehatan Kabupaten di dalam upaya peningkatan mutu puskesmas melalui akreditasi. Jadi nanti
akan seperti yang kemarin disampaikan oleh Kong Sony, akan disampaikan jejak-jejak dari Dinas Kesehatan di dalam pembinaan puskesmas, dilihat di sana apakah kemudian hasilnya, outputnya, peningkatan mutu di puskesmasnya seperti apa sebagai hasil dari pembinaan itu. Kemudian untuk bab 3 standar 1 itu tentang peningkatan mutu puskesmas, di mana di sana nanti ada program mutu, tim mutu dan program mutu, kemudian ada audit dan audit internal dan tinjauan manajemen. Maka yang program mutu itu masuk versi baru masuk di standar 5.1 dan 5.2. 5.1 tentang program peningkatan mutu, 5.2 tentang manajemen risiko. Kemudian yang audit internal dan tinjauan manajemen masuk di 1.6 tentang wasda dan penilaian kinerja. Itu perubahan-perubahan yang terjadi di KMP, ya, di Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas. Oke, lanjut. Nah, Bapak Ibu, ketika kita bicara tentang manajemen puskesmas, maka implementasi manajemen puskesmas, bagaimana disampaikan kemarin sudah disampaikan oleh Bung Sony, itu pasti minimal sederhana, paling sederhananya ada P1, P2, P3. Ya, ini P1 perencanaan, itu kita punya rencana 5 tahunan. Dari rencana 5 tahunan nanti diturunkan menjadi RUK tahunan dapat alokasi menjadi RPK tahunan. Nah, untuk membuat perencanaan ini, maka Bapak Ibu pasti akan melakukan analisa dulu. Analisa data, analisa situasi, yang paling tidak mungkin berasal dari kinerja puskesmas, dari analisa risiko, dari kebutuhan dan harapan masyarakat dan lain-lain, itu dianalisa, itu akan menunjukkan kegiatan-kegiatan atau jenis-jenis layanan apa yang bisa dilakukan oleh puskesmas yang akan dimasukkan dalam perencanaan tahun yang bersangkutan. Kemudian dari perencanaan yang sudah disusun dilaksanakan, maka ada action. Actionnya melalui penggerakan pelaksanaan. Nah, untuk melakukan penggerakan dan pelaksanaan ini, maka puskesmas harus memperhatikan sumber dayanya, bagaimana SDM-nya, cukup atau tidak, kompetensinya, dan sebagainya. Memperhatikan sarana prasarananya, memperhatikan peralatannya, memperhatikan kefarmasian, laborat, dan penunjang-penunjang lainnya. Kemudian penggerakan pelaksanaan ini juga harus dilakukan melalui komunikasi dan koordinasi yang baik, ya. Lakukan komunikasi dan koordinasi dalam pelaksanaan ini baik dengan lintas program, lintas sektor, dengan masyarakat sasaran, sehingga nanti dari komunikasi dan koordinasi yang baik ini panjenengan bisa melakukan analisa kegiatan, kemudian bisa melakukan PDSA di sini. Nah, hasil dari monitoring yang kemudian dianalisa, dievaluasi, ini menjadi bahan untuk melakukan diawasi, ya, pelaksanaan kegiatannya itu diawasi, dikendalikan, dinilai. Pengawasan, pengendalian itu bisa dilakukan melalui monitoring, bisa dengan supervisi, dengan laporan dan sebagainya. Ya, ini nanti akan ditindaklanjuti, hasilnya akan ditindaklanjuti sebagai bahan perencanaan tahun berikutnya. Siklus yang seperti ini, siklus manajemen puskesmas yang seperti ini harus difahami oleh seluruh pejabat di puskesmas. Jadi tidak hanya pimpinan KTU atau PJ-nya saja yang memahami tentang siklus manajemen puskesmas ini. Semuanya harus terlaksana secara sistem, minimal P1, P2, dan P3 untuk mengelola program dan pelayanannya masing-masing. Ya, nih.
implementasi dari manajemen puskesmas. Lanjut. Ya, diklik aja, sorry. Kita akan masuk di standar 1.1 tentang perencanaan puskesmas. Perencanaan puskesmas ada 2 kriteria dan 11 EP. Lanjut. Ya, ini ya. Standar 1.1 perencanaan pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas dilakukan secara terpadu. Kriterianya ada 2. Yang pertama adalah penetapan jenis layanan, yang kedua dengan kemudahan akses pengguna layanan. Lanjutnya aja. Nah, Bapak Ibu, ketika kita bicara tentang perencanaan terpadu, maka esensinya atau apa-apa yang harus Bapak Ibu perhatikan kira-kira adalah seperti ini. Jadi ketika kita melakukan perencanaan, maka yang pertama-tama adalah mesti ada tim manajemen puskesmas, ya, sesuai dengan PMK 44 ya. Jadi bukan tim perencanaan namanya, tapi tim manajemen puskesmas. Yang mana nanti tim manajemen puskesmas itu bisa meliputi P1, P2, dan P3. Ya, ini 1. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu atau puskesmas juga harus memahami sistem manajemen tadi yang saya sampaikan, P1, P2, P3. Yang ketiga, ketika akan membuat perencanaan, panjenengan harus mendasar pada visi atau harus sinkron dengan visi, misi, tujuan, dan tata nilai yang telah ditetapkan. Ini nanti pasti akan banyak pertanyaan, ya. Visinya sekarang kan mengikuti visi pemerintah dan sebagainya. Monggo saja itu bisa dipakai, tetapi yang jelas puskesmas sebagai unit fungsional dinas kesehatan, maka apapun yang ditetapkan oleh dinas kesehatan itu yang akan dilakukan oleh puskesmas. Jadi memang visinya minimal sama dengan visi, misi, tujuan yang tercantum dari Dinas Kesehatan. Ya, setelah itu baru kita menetapkan jenis-jenis layanan. Bagaimana kita bisa menetapkan jenis-jenis layanan? Dengan cara yang pertama adalah kita melakukan analisa data. Ya, data apa saja? Bapak Ibu punya data kinerja, bisa PKP. Jawa Timur kan sepakat dengan PKP ya, bisa PKP, bisa SPM, bisa IKU, bisa ini dan seterusnya, kinerja puskesmas. Yang kedua, analisa kebutuhan dan harapan masyarakat. Yang kalau dulu Bapak Ibu sudah melaksanakan ada SMD, MMD, ada FGD, ada survei, ada usulan pengelolaan usulan, umpan balik masyarakat dan sebagainya. Itu diolah, dianalisa, diusulkan menjadi kegiatan yang merupakan kebutuhan dan harapan masyarakat. Yang keempat, analisa risiko. Analisa risiko bisa Bapak Ibu ambil misalnya dari PPI, dari keselamatan pasien, dari MFK, ya, atau dari yang lain, mungkin yang ada di tempat Bapak Ibu. Semua resiko yang ada di puskesmas dianalisa, kemudian apakah perlu difasilitasi oleh puskesmas, kalau perlu itu menjadi kegiatan yang diusulkan atau jenis-jenis layanan yang akan dilaksanakan oleh puskesmas. Yang keempat, ada peluang pengembangan. Nah, dari hasil analisa kinerja, dari kebutuhan harapan masyarakat, dari analisa risiko, dari situ Bapak Ibu bisa melihat peluang pengembangannya enggak? Ini yang mungkin nanti akan menjadi prioritas dalam melaksanakan pelayanan ataupun menjadi prioritas puskesmas. Dan ini nanti kegiatan peluang pengembangan ini bisa sinkron dengan indikator mutu yang ditetapkan di bab 5. Gitu ya. Nah, kalau analisa data sudah dilaksanakan, kemudian berikutnya ada pembahasannya. Pembahasan dengan lintas program maupun lintas sektor. Dari hasil analisa itu kira-kira jenis layanan apa yang akan ditetapkan menjadi kegiatan puskesmas
yang nanti masuk diusulkan melalui RUK, gitu ya, melalui RUK, atau mungkin kalau pas periode 5 tahunan yang ya melalui penyusunan Renlita dan sebagainya. Oke. Berikutnya, langkah berikutnya setelah penetapan jenis layanan, maka kita akan menyusun perencanaan. Menyusun perencanaan itu kalau Bapak Ibu tepat waktunya pada saat 5 tahunan, ya, di mana Renstra itu disusun, maka penyusunan dimulai dengan penyusunan Renlita Puskesmas. Yang di sini penyusunan Renlita ini akan mendasar pada Renstra Dinas Kesehatan. Mendasar pada Renlita di Puskesmas, maka setiap tahunnya Puskesmas akan menyusun rencana usulan kegiatan pelayanan, baik pelayanan UKM maupun pelayanan UKP maupun pelayanan manajemen. Ya, penyusunan RUK pelayanan Puskesmas. Penyusunan RUK pelayanan Puskesmas ini pasti akan didahului dengan adanya RUK. Penyusunan RUK pelayanan ini akan dikoordinir, digabungkan, disinkronkan menjadi satu, disusun oleh tingkat puskesmas, oleh tim manajemen menjadi RUK Puskesmas. Dengan demikian, maka RUK Puskesmas itu pasti akan sinkron dengan RUK pelayanan. Jadi Bapak Ibu di Puskesmas bisa menyusun RUK Puskesmas ketika pelayanan itu juga menyusun RUK. Nah, nanti bisa dilihat di bab 2. Ya, di bab 2. Setelah RUK tersusun, kemudian Puskesmas menerima alokasi anggaran dari dinas. Alokasi anggaran dari dinas. Nah, dari situ pada awal tahun, mini lokakarya awal tahun, Puskesmas menyusun RPK tahunan Puskesmas. Ya, dari RPK tahunan Puskesmas kemudian di breakdown menjadi RPK pelayanan. Oh, program KIA dapat anggaran sekian, maka kegiatan yang bisa dibiayai adalah ini dan sebagainya. Itu adalah RPK pelayanan. RPK pelayanan sudah tersusun, maka ini akan dilaksanakan. Ketika sudah dilaksanakan, tentunya ada hasil, ya, ada hasilnya. Nah, hasilnya ini dimonitor, apakah sesuai dengan perencanaan, lalu outputnya bagaimana dan sebagainya, lalu dievaluasi bahannya, monef perencanaan ini bisa dilakukan di pada saat mini lokakarya. Nah, mungkin ada beberapa puskesmas yang dimulai dengan praminlok, begitu ya. Output dari mini lokakarya itu adalah penyusunan RPK bulanan. Ya, penyusunan RPK bulanan. Untuk kemudian setelah demikian kita masih diberi kesempatan untuk melakukan perubahan rencana. Misal, kegiatan itu tidak bisa dilaksanakan tepat waktu, maka harus dirubah. Karena mungkin pengaruh musim atau mungkin pengaruh kegiatan di masyarakat dan sebagainya, sehingga mengharuskan koordinator atau PJ di Puskesmas melakukan perubahan. Itu diperbolehkan, asal sesuai dengan kebijakan yang sudah dibuat di Puskesmas. Bagaimana tata cara perubahan perencanaan dan sebagainya. Kalau perubahan perencanaan itu menyangkut anggaran, apalagi menyangkut kode belanja atau mata anggaran, maka bagaimana caranya? Kalau itu hanya sekedar perubahan jadwal, merubah bentuk kegiatannya, bagaimana caranya? Itu pasti harusnya ada dan itu ditetapkan dengan kebijakan perubahan perencanaan di Puskesmas. Demikian ya Bapak Ibu. Nah, kira-kira inilah esensi dari perencanaan. Ketika panjenengan memahami apa-apa yang harusnya dilakukan di dalam perencanaan ini, maka nanti masuk ke kriterianya akan lebih mudah. Lanjut, Om. Nah, sekarang coba kriteria 1, penetapan jenis layanan.
Di mana di sini disebutkan, Puskesmas wajib menyediakan jenis-jenis pelayanan yang ditetapkan berdasarkan visi, misi, tujuan, dan tata nilai, analisis kebutuhan dan harapan, analisis peluang pengembangan pelayanan, analisis risiko pelayanan, dan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang dituangkan dalam perencanaan. Jadi yang saya sampaikan tadi masuk semua kan? Oke. Pokok pikirannya adalah seperti ini sama. Ada tim manajemen, puskesmas itu wajib menyediakan pelayanan, kemudian perencanaan di puskesmas itu harus disusun secara terpadu, dimulai dengan menyusun renlita, kemudian dari renlita itu diturunkan menjadi RUK tahunan. RUK tahunan yang sudah disetujui itu akan mendapatkan alokasi dan disusun RPK. Nah, yang membedakan dengan tahun lalu, RPK di sini sekarang diminta ada rincian RPK bulanan, di mana RPK bulanan ini nanti akan dibuat mendasar pada hasil MONEF pada saat mini lokakarya. Nah, perencanaan baik 5 tahunan maupun RPK mungkin dimungkinkan untuk atau disesuaikan sesuai dengan kebutuhan saat itu. Apa yang menyebabkan perubahan itu? Yang menyebabkan perubahan adalah pertama dari hasil pengawasan pengendalian atau hasil MONEF yang penjenengan lakukan yang mengharuskan adanya perubahan. Atau ada perubahan kebijakan yang mengharuskan puskesmas atau dinas melakukan perubahan perencanaan. Seperti 2 tahun yang lalu misalnya, anggarannya sekarang dirubah semua karena ada pandemi dan sebagainya. Itu adalah karena kebijakan. Ya, itu. Ini pokok pikirannya. Lanjut. Nah, ketika kita alur penetapan, sebentar Om, belum. Kembali, 1. Kembali ke atas, 1. Bisa. Nah, ini ya. Coba diklik satu-satu. Bisa. Nggak bisa. Ya sudah, enggak apa-apa. Nggak bisa satu-satu. Ya udah, nggih, enggak apa-apa. Ini EP-nya ya. EP dalam penetapan jenis-jenis layanan. Yang pertama ditetapkan visi, misi, tujuan, dan tata nilai yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan puskesmas, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, ya, hingga evaluasinya. Nah, visi, misi, barusan tadi pagi juga kami membahas tentang visi, misi puskesmas. Ternyata khususnya untuk di Kabupaten Ngawi itu sudah dibuatkan tuh penjabaran dari visi misi nanti terkait dengan program-program pelayanan yang harus dilaksanakan di Dinas Kesehatan dan di Puskesmas. Nanti penjabaran ini, visi misi ini Bapak Ibu akan melihat ya misinya untuk kesehatan itu ada di misi berapa. Nah, di situ nanti dijabarkan masuk ke program apa, kegiatannya apa, dan sebagainya. Ya, ini. Kemudian EP2 dari hasil analisa itu ditetapkan jenis-jenis layanan yang disediakan berdasarkan hasil identifikasi dan analisis sesuai dengan yang diminta pokok pikiran. Ya. Yang ketiga disusun rencana 5 tahunan. Bapak Ibu jangan lupa ketika menyusun rencana 5 tahunan itu harus sinkron dengan renstranya dinas. Ya, renstranya dinas. Di dinas disebutkan visinya ini, maka di renlita maka visinya beda. Nah, itu enggak boleh. Ya, jadi harus sinkron. Karena puskesmas itu adalah unit fungsionalnya dinas. Jadi harus sama. Kemudian renstranya dinas berlaku dari tahun sekian ke tahun sekian, maka renlitanya dari berbeda tahun sekian sampai tahun sekian itu juga enggak boleh. Ya, nih Bapak Ibu sudah paham semua ini. Dari renlita ini maka diuraikan, dijabarkan menjadi rencana usulan kegiatan tahunan yang disusun melibatkan lintas program dan lintas sektor.
ya. Ini mendasar pada rencana 5 tahunan dan hasil penilaian kinerja. Jadi nanti apa-apa yang ada di sini Bapak Ibu siapkan dokumennya. Kalau ada R, D, W gitu ya. Itu R itu artinya regulasi, D itu dokumen yang harus disiapkan. Kemudian ada W itu wawancara, ya wawancara. Kalau di masalah ini berarti yang diwawancara mungkin juga tim manajemen gitu ya. Dari EP5 tentang rencana pelaksanaan kegiatan yang disusun berdasarkan bersama lintas program sesuai dengan alokasi anggaran. EP6 rencana pelaksanaan kegiatan bulanan disusun sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan tahunan serta hasil pemantauan capaian kinerja. Nah, hasil pemantauan capaian kinerja bulanan inilah yang dilakukan di mini lokakarya. Gitu ya. EP7 apabila ada perubahan kebijakan maka dilakukan revisi perencanaan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan. Ini EP-nya, ada EP7. 1, 1, 1, selesai. 2. Berikutnya. Oh, sini. Oke, langsung klik aja. Ini adalah saya menggambarkan tentang alur penetapan jenis-jenis layanan, ya. Ketika kita mau melakukan analisa situasi, maka data yang kita analisa itu bisa berasal dari 2 sumber, berasal dari masyarakat, berasal dari puskesmas. Yang berasal dari masyarakat ini bisa melalui SMD, MMD, dan seterusnya, dibahas di masyarakat, kemudian hasilnya adalah ada kegiatan untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat yang bisa diselenggarakan oleh masyarakat sendiri, dan ada kegiatan yang perlu difasilitasi oleh puskesmas. Nah, ini namanya rencana fasilitatif itu di sini. Nah, ini yang rencana fasilitatif ini yang kalau survei tahun lalu, survei yang lalu itu jarang kami temukan di dokumen perencanaan panjenengan. Jadi hanya berhenti sampai ke masalah prioritas begitu. Kemudian yang dari puskesmas dibahas di puskesmas melalui minilog dan seterusnya. Nanti akan masing-masing pelayanan itu mempunyai kegiatan yang terpilih. Kegiatan yang terpilih itulah yang akan dimasukkan ke dalam RUK. Dari kegiatan-kegiatan yang terpilih ini barangkali nanti sama kegiatan fasilitas oleh puskesmas ini barangkali nanti puskesmas punya analisa peluang pengembangan. Yang mana ini menjadi kegiatan prioritas di puskesmas. Bisa menjadi indikator mutu prioritas puskesmas, bisa indikator mutu prioritas pelayanan, bisa menjadi indikator mutu prioritas puskesmas. Dari kegiatan yang muncul, akhirnya disusun menjadi RUK, breakdown menjadi RPK bulanan, kemudian kalau ada perubahan, maka direvisi. Gitu ya. Nah, untuk perencanaan ini tidak hanya di 1.1 saja, tetapi panjenengan juga bisa melihat di 211, 212, 213, bisa melihat di kegiatan PPN, bisa melihat di kegiatan UKPP. Ya, ketika kita melakukan analisa ini, maka ini ada cross reference-nya. Oke, gitu. Lanjut. Lanjut, Om. Ya, 112. 112 tentang akses pengguna layanan. Ya. Berbunyi masyarakat sebagai penerima manfaat layanan, kemudian lintas program, lintas sektor, itu mendapatkan kemudahan akses informasi. Akses informasi. Tentang apa? Tentang hak dan kewajiban, hak kewajiban pasien, tentang jenis-jenis layanan, tentang kegiatan-kegiatan di puskesmas, serta tentang akses terhadap pelayanan dan penyampaian umpan balik. Nah, ruang lingkupnya adalah seperti ini. Jadi ketika kita bicara tentang akses, kemudahan akses, maka panjenengan yang pertama-tama, supaya bisa menjadi panduan bagi seluruh pelaksana pelayanan di puskesmas, buatlah dokumen regulasi tentang kemudahan akses ini.
dokumen regulasi tentang komunikasi dan informasi atau dokumen regulasi tentang komunikasi dan koordinasi, silahkan, yang dimana itu menjadi mungkin nanti bisa menjadi SK payung. Ya, dokumen regulasi ini terdiri dari kebijakannya, kemudian ada pedomannya, ada prosedur untuk pelaksanaan. Ketika kita sudah punya kebijakan, pedoman, prosedur komunikasi, maka di situ lanjut ada kegiatan sosialisasi. Ya. Kegiatan sosialisasi dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ada dengan menggunakan media dan metode yang sesuai dengan penerimaan masyarakat. Sosialisasi tentang apa? Nah, kalau di KMP, ya, KMP itu sosialisasi tentang hak dan kewajiban dan sosialisasi tentang jenis layanan. Kalau di bab 2, bab 3, bab 4 itu adalah sosialisasi tentang kemudahan akses terhadap pelayanan atau info-info terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan. Seperti misalnya ada jadwal, kemudian kalau jadwalnya di-cancel, kegiatannya berupa kegiatan apa, itu yang disosialisasikan. Jadi dengan menyusun regulasinya di sini, maka ini bisa digunakan untuk bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Untuk semua kegiatan sosialisasi harus mengacu pada dokumen regulasi yang di sini. Oke. Sosialisasi sudah dilakukan, maka jangan lupa setelah sosialisasi dilakukan, Bapak Ibu melakukan evaluasi penyampaian pesan. Apakah pesan yang disampaikan itu sudah berhasil, bisa diterima oleh audiens, dan bisa meningkatkan pengetahuan masyarakat. Nah, ini dievaluasi. Banyak cara untuk melakukan evaluasi, ya, bisa pre-post test, bisa tanya jawab, bisa angket, bisa macam-macam. Nah, itu ya. Kemudian berikutnya setelah ada sosialisasi, maka kita juga harus melakukan upaya untuk memperoleh umpan balik. Oleh karena itu, ada disusun adanya prosedur tadi, prosedur untuk memperoleh umpan balik, prosedur untuk menyelesaikan keluhan pengguna layanan, dan sebagainya. Ya. Umpan balik. Umpan balik, ada aturannya di sini, umpan balik. Umpan baliknya dilakukan oleh siapa? Umpan baliknya dilakukan oleh UKM, UKM esensial maupun UKM pengembangan, oleh UKB, oleh PPN, oleh mutu, dan sebagainya, upaya untuk memperoleh umpan balik. Jadi, kalau toh itu disebutkan di sini umpan balik, bukan berarti bahwa ini miliknya KMP, tetapi miliknya puskesmas semuanya. Nih. Yang terakhir, pola pikir yang terakhir adalah perlu dilakukan penilaian kepuasan pelanggan. Ya, penilaian kepuasan pelanggan. Nah, bisa dengan survei, ya, bisa dengan angket, bisa dengan IKP dan sebagainya, ya, kepuasan pelanggan. Lanjut. 112 selesai. Kita lihat EP-nya. Ya. EP-nya, EP1 ditetapkan kebijakan tentang hak dan kewajiban pasien, ya. Hak kewajiban pasien tetap ada SK tentang hak kewajiban pasien, ada SK tentang jenis-jenis layanan. EP2 dilakukan sosialisasi. Ketika kita melakukan sosialisasi, maka bukti-bukti sosialisasinya, uangnya, duitnya, ya, itu harus disiapkan, harus disimpan, ya. Berikutnya dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap penyampaian informasi. Jadi apa yang sudah panjenengan sosialisasikan ini dilakukan evaluasi. Sudah paham belum, Bu? Gitu ya. Kemudian kalau belum, nanti harusnya bagaimana, dan seterusnya. Itu evaluasi dan tindak lanjut penyampaian informasi. Kemudian yang keempat, klik, dilakukan upaya untuk memperoleh umpan balik dari masyarakat, ya, serta dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap umpan balik. Jadi ini tetap sama, dulu sudah dilakukan di
versi 2015 ya, di 11, 112, 126 itu semua membahas tentang umpan balik ini, kepuasan dan sebagainya. Dulu ada, nah sekarang tinggal memasukkan ke sini. Oke, kegiatannya. Oke, lanjut. Sekarang masuk di bab 2. Maaf, standar 2. Sudah standar 2 tentang tata kelola organisasi. Baik, Bapak Ibu, tata kelola organisasi, lanjut. Tata kelola organisasi ini dimulai dari penetapan struktur organisasi. Lanjut, Om. Ya, ini ya. Tata kelola organisasi ada 5 kriteria. Ada struktur organisasi, ada pengelolaan dokumen regulasi, pengelolaan jaringan dan jejaring, ada sistem informasi puskesmas, ya, dan ada pengelolaan dilema etis. Ya. Bude, mohon maaf Bude, waktunya tolong dipertimbangkan. Oke, ya. Oke. 1, 2, oke, lanjut. Aduh, oke, monggo yuk. Struktur organisasi. Struktur organisasi untuk puskesmas ditetapkan oleh kepala dinas. Nah, ketika Dinas Kesehatan menetapkan struktur organisasi ini disertai dengan adanya kejelasan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan persyaratan jabatan dari masing-masing nomenklatur yang ada di struktur itu. Ya. Kemudian juga ditetapkan juga tata hubungan kerjanya dalam struktur ini. Ya, tata hubungan kerja. Kalau dulu ada komunikasi dalam struktur begitu. Nah, untuk struktur ini pengisian jabatannya dilakukan diisi oleh puskesmas berdasarkan sesuai dengan persyaratan jabatan, dan efektivitas struktur dan pengisian jabatan ini perlu dikaji ulang secara periodik. Jadi puskesmas mungkin melakukan evaluasi efektivitas struktur, kemudian pengisian jabatannya, apakah mungkin beban kerja dan sebagainya itu perlu dipertimbangkan untuk mengkaji ulang dari struktur maupun penempatan pejabat yang ada di situ. Elemen penilaiannya ada 4, sama seperti yang di pokok pikiran. Ada strukturnya, ya, berarti R-nya ada. Kemudian Kepala Puskesmas menetapkan penanggung jawab dan koordinator pelayanan ini untuk mengisi struktur ini. Ditetapkan kode perilaku bagi pimpinan dan seluruh pegawai. Kode perilakunya seperti apa? Ada tata nilai, mungkin ada SE Permenpan tentang kode perilaku pegawai ASN, itu juga bisa dipakai. Kemudian juga dari struktur ini ditetapkan ada kebijakan dan prosedur yang jelas dalam pendelegasian wewenang. Nah, pendelegasian wewenang di sini adalah secara manajerial ya Bapak Ibu. Jadi bukan seperti yang kemarin dijelaskan di bab 3. Kalau bab 3 itu tentang teknis, medis. Ini adalah pendelegasian wewenang secara manajerial. Jadi kalau misalnya kepala puskesmas tidak ada di tempat, maka tugas-tugasnya diserahkan kepada misalnya KTU. Kalau KTU tidak ada di tempat atau KTU-nya cuti, maka tugas-tugasnya diserahkan kepada siapa dan sebagainya. Monggo diatur kebijakannya seperti apa, prosedurnya yang berlaku di puskesmas masing-masing seperti apa. Lanjut. Berikutnya 122. Iya, aduh. Ya. 122 dokumen regulasi. Ya. 122 dokumen regulasi. Jadi dokumen regulasi ini kita bicara tentang pedoman tata naskah ya, pedoman tata naskah bagaimana Bapak Ibu menyusun dan mengendalikan dokumen itu sesuai dengan tata naskah yang berlaku. Nah, tata naskah yang berlaku di puskesmas, apakah harus menggunakan tata naskah akreditasi? Kami tidak menyebutkan seperti itu, tapi kembali lagi bahwa
Puskesmas adalah unit fungsional, maka tata naskahnya mestinya juga sesuai dengan tata naskah yang dari Dinas Kesehatan atau dari Dinas Kesehatan, dari Pemkab dan sebagainya. Kecuali mungkin di dalam tata naskah dinas itu belum ada pengaturan-pengaturan yang panjenengan buat, yang panjenengan butuhkan, maka bisa dibuat tata naskah di puskesmas sesuai dengan kebutuhan panjenengan. Itu ya, pokok pikirannya seperti itu. EP-nya ada 2, ditetapkan ke pedoman tata naskah, ya. Kemudian juga yang kedua, ditetapkan kebijakan, pedoman, panduan, prosedur, kerangka acuan untuk KMP, UKM, dan UKP, kefarmasian, dan laboratorium. Artinya, semua kebijakan, pedoman, prosedur yang ada di puskesmas yang digunakan oleh KMP, UKM, dan UKPP ini bisa dikendalikan oleh di sini, bahkan mungkin penyusunannya juga bisa di sini. Kalau penyusunannya tidak masih memungkinkan, bisa disusun oleh yang bersangkutan di unit pelayanan masing-masing, gitu. Oke. Ada SK-nya di UKP, ada SK, ada ini yang berlaku dan sebagainya. Oke, ini dokumen regulasi. Berikutnya pembinaan jejaring, pengelolaan jaringan dan jejaring. Jaringan dan jejaring pelayanan di puskesmas ini dikelola dan dioptimalkan untuk meningkatkan akses mutu. Untuk mengelola jaringan dan jejaring ini, yang pertama-tama maka puskesmas perlu mengidentifikasi jaringan dan jejaring yang ada di wilayah puskesmas. Jaringannya itu adalah ini, jejaringnya ini itu sama seperti di PMK 43, ya, di PMK 43. Setelah diidentifikasi jaringan dan jejaringnya, maka puskesmas menyusun program kerja untuk melakukan pembinaan, di jaringan dan jejaring tersebut. Program kerjanya itu meliputi aspek KMP, UKM, dan UKP. Nah, program kerja ini dilaksanakan, lalu dilakukan evaluasi, ya, itu tertuang di dalam elemen penilaian ini. Ya, ada indikator keberhasilan, indikator kinerja keberhasilan pembinaan. Jadi, panjenengan membina jaringan dan jejaring itu dikatakan berhasil, itu indikatornya apa? Kemudian yang kedua, dilakukan identifikasi. Ada berapa jaringan dan jejaring yang di wilayah panjenengan? Kemudian disusun dan dilaksanakan program pembinaan. Setelah program pembinaan dilaksanakan, dilakukan evaluasi dan tindak lanjut. Nih, ini 1, 2, 3 tentang jaringan dan jejaring. Lanjut. 1, 2, 4 tentang sistem informasi. Nah, sistem informasi di puskesmas ini untuk sesuai dengan PMK 43 itu ada di bawah, pengelolaannya ada di bawah KTU, ya. Kalau ada di bawah KTU kalau nggak salah. Di mana di situ puskesmas ini pokok pikirannya adalah puskesmas menyediakan data dan informasi yang dimanfaatkan untuk bahan pengambilan keputusan. Jadi di sini benar-benar manajemen data dan informasi, bukan hanya sekedar kegiatan pengumpulan dan penyimpanan laporan, tidak, tetapi manajemen data dan informasi. Ya. Ketersediaan data dan informasi ini akan memudahkan tim peningkatan mutu puskesmas dan TPC untuk melakukan perbaikan-perbaikan keberhasilan dari kinerjanya masing-masing. Pengumpulan penyimpanan ini dilaksanakan sesuai dengan periodisasinya, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Kemudian distribusi informasi baik secara internal maupun eksternal dilakukan sesuai ketentuan. Ketentuannya dari mana? Dari tata naskah tentang pengendalian dokumen. Oke, ya. Elemen penilaiannya ada 3, dilaksanakan pengumpulan, penyimpanan, dan seterusnya sesuai dengan peraturan perundangan.
dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap penyelenggaraan sistem informasi, ya. Evaluasi dan tindak lanjut terhadap penyelenggaraan sistem. Jadi evaluasi tindak lanjut ini bukan terhadap datanya, tetapi terhadap sistem, penyelenggaraan sistem informasi itu. Jadi manajemennya MDI itu dievaluasi. Kemudian terdapat perbaikan kinerja dan peningkatan mutu berbasis pada data dan informasi. Jadi ketika panjenengan mengolah data, membuat informasi itu di outputnya adalah perbaikan kinerja, itu harapannya. Oke, 1, 2, 4 selesai. Lanjutnya, masih satu standar lagi, Kong. Ini sudah lari sebenarnya ya. Oke. Ya, 125 masih ya. Ada dilema etis ya. Lupa. Nah, Bapak Ibu, ini adalah standar yang baru. Dulu mungkin belum muncul. Di mana penyelenggaraan pelayanan UKM dan UKP itu dilaksanakan dengan pertimbangan etis dalam pengambilan keputusan. Ya, kira-kira pokok pikirannya seperti ini. Puskesmas itu banyak menghadapi tantangan dalam pelayanan. Nah, kadang keputusan yang diambil di dalam memberikan pelayanan itu dapat menimbulkan ada pertanyaan, kok gini ya gitu, ada konflik ataupun dilema bagi puskesmas maupun pasien dan keluarga. Nah, etik atau norma atau nilai itu mengenai sikap batin atau perilaku. Sifatnya masih abstrak, belum tertulis. Kalau sudah tertulis namanya kode etik. Dilema etik merupakan situasi yang dihadapi di mana puskesmas harus membuat suatu keputusan mengenai perilaku yang pantas dilakukan oleh puskesmas yang mungkin juga bisa memfasilitasi atau melayani masyarakat sehingga tidak menimbulkan konflik. Nah, contohnya menghadapi orang yang tidak mau diimunisasi karena masalah keyakinan, menagih atau biaya perawatan bagi orang yang tidak mampu dan sebagainya. Nah, pimpinan puskesmas harus menetapkan ini cara bagaimana mengelola dan mencari solusi bagi dilema ini, siapa saja yang perlu dilibatkan dan pengambilan keputusan bagaimana pasien dan keluarga bisa berpartisipasi dalam penyelenggaraan dilema etik. Bapak Ibu, ketika kita dihadapkan pada dilema etik ini, saya berpikir bahwa yang bisa kita lakukan ini seperti menghadapi manajemen risiko. Jadi panjenengan buat dulu diidentifikasi, diinventarisasi kira-kira kasus-kasus apa yang bisa menimbulkan dilema di puskesmas, lalu bagaimana cara panjenengan untuk menyelesaikan masalah itu, siapa saja yang akan dilibatkan. Barangkali mungkin malah lintas sektor juga bisa dilibatkan. Kalau panjenengan punya register seperti ini, maka ketika panjenengan menghadapi dilema etik ini akan lebih mudah untuk menyelesaikan. Elemen penilaiannya ada 3. Puskesmas punya prosedurnya, ya, prosedur dan solusi. Nah, ini ketika panjenengan punya register itu kan berarti sudah bisa membantu untuk membuat prosedur ini. Kemudian dilakukan pelaporan bila terjadi dilema etik. Lalu terdapat bukti pimpinan puskesmas mendukung penyelesaian dilema etik, baik itu dalam UKP maupun UKM. Ya, ini elemen penilaiannya. Lanjut, masuk di 123. Yuk. Ya. Standar 13 tentang manajemen SDM. Manajemen SDM yang pertama tentang ketersediaan SDM. Nah, ini nggak apa-apa, langsung aja. Nih, ketersediaan SDM, uraian tugas, ada file kepegawaian dan seterusnya. Ya. Kriterianya yang pertama tentang ketersediaan SDM. Ini dulu Bapak Ibu sudah sudah dibuat dokumen-dokumennya, yakni dengan menggunakan analisis jabatan dan analisis beban kerja, ANJAP ABK. Bahkan mungkin kalau di Jawa Timur ada Renbud ABK dan seterusnya. Itu adalah cara-cara yang dibutuhkan untuk menghitung kebutuhan mendasar jumlah dan jenis serta kompetensi tenaga yang diperlukan. Lalu setelah punya datanya,
kita susun analisisnya, analisis jabatan dan analisis beban kerjanya. Analisis jabatan ini merujuk pada jabatan sesuai dengan struktur organisasi puskesmas, jabatan fungsional tenaga puskesmas, dan jabatan pelaksana di puskesmas. Nah, ini bisa kita ambil dari peta jabatan. Dari peta jabatan itu nanti akan menunjukkan berapa kebutuhan kita, kebutuhan jumlah tenaga kita, berapa kebutuhan peningkatan kompetensi yang ada. Kalau ada kebutuhan peningkatan kompetensi, maka di sini ada pemikirannya bahwa puskesmas itu harus memiliki, pegawai puskesmas itu harus memiliki pendidikan, keterampilan, pengalaman, dan sebagainya yang memadai. Oleh karena itu harus difasilitasi untuk peningkatan kompetensi pegawainya. Kemudian untuk menjamin mutu pelayanan yang berorientasi keselamatan pasien, maka perlu dilakukan kredensialing pegawai oleh Dinas Kesehatan. Ya, kredensialingnya oleh Dinas Kesehatan, puskesmas mengajukan usulan. Elemen penilaiannya ada 5. Yang pertama dilakukan analisis jabatan, anjab ABK-nya, lalu setelah dapat datanya disusun peta jabatannya, uraian jabatan, kebutuhannya, baik kebutuhan jumlah maupun kebutuhan kompetensi. Kemudian dilakukan upaya untuk pemenuhan kebutuhan. Nah, kalau panjenengan melakukan upaya pemenuhan kebutuhan ini, maka butuh ada anggaran tidak? Kalau butuh ada anggaran, maka mestinya di RUK itu juga muncul. Ya. Tersedia mekanisme yang menjamin pegawai memiliki pendidikan, keterampilan, dan kompetensi. Ya, berarti ada prosedur untuk mengikuti diklat dan seterusnya. Lalu tersedia hasil kredensialing yang mencakup sertifikasi dan lisensi ya, sesuai dengan kompetensi masing-masing. Ini digunakan untuk penempatan pegawai sesuai dengan kompetensinya di puskesmas. Oke. Waktunya, Bude. Monggo di. Habis gimana, Kong? Ini sudah lari juga nih. Oke, lanjut. Artinya penjelasannya itu nanti dalam tanya jawab. Oh gitu, oke. Ya. Yuk, lanjut. 132 tentang uraian tugas. Oke. Kepala Puskesmas menetapkan uraian tugas mungkin penjelasan setiap pegawai. Mungkin ya, maaf Bude, mungkin penjelasan pokir tidak perlu terlalu detail. Oke, ya. Terus. Yang jelas uraian tugas dari pegawai itu mencakup tugas pokok dan tugas tambahan. Ini sama pengertiannya dengan yang lalu ya, yang lalu. Kemudian dari uraian tugas itu lalu dilakukan penilaian kinerja. Ya, indikator penilaian kinerjanya silahkan ditetapkan seperti yang sudah ada, lalu perlu dilakukan penilaian tingkat kepuasan pegawai. Ini untuk menjaga kinerja pegawai, kita perlu melakukan penilaian survei kepuasan pegawai. Ya, ini yang baru ya. Ini elemen penilaiannya ada 5. Ada penetapan uraian tugas, ada indikator penilaian kinerja, dilakukan penilaian kinerja pegawai minimal setahun sekali ya, SKP ya. Ditetapkan indikator dan mekanisme survei kepuasan pegawai, ini yang baru. Ya. Survei kepuasan pegawai. Monggo nanti tata cara surveinya masing-masing puskesmas bisa menetapkan sesuai dengan kebijakan yang diambil. Oke, lanjut. Oke. 133 peningkatan pegawai, peningkatan kompetensi pegawai. Puskesmas merencanakan dan memberi kesempatan pada pegawai untuk meningkatkan kompetensinya, baik diklat dan seterusnya. Lalu melakukan analisis kebutuhan. Nah, ini sebenarnya sudah bisa difasilitasi dari ketika kita membuat peta jabatan tadi ya. Dari sini sudah muncul, ini tinggal implementasinya ada kriteria sendiri ini. Hanya elemen penilaiannya, yang pertama tersedia informasi mengenai peluang untuk peningkatan kompetensi, kemudian ada dukungan dari manajemen, oh ya wes sekolah tak biayai gitu ya. Kemudian jika ada tenaga yang mengikuti peningkatan kompetensi, dilakukan evaluasi penerapannya, apakah
hasil diklatnya itu sudah diterapkan atau belum, gitu aja ya. Nih, ini sebenarnya dulu juga sudah ada nih. Oke, lanjut 134. Dokumen kepegawaian. Ya. Dokumen kepegawaian yang jelas, dokumen kepegawaian dari masing-masing pegawai itu harus ditetapkan isinya apa saja, kemudian lengkap tidak, gitu aja ya. Ini isinya seperti ini, boleh mungkin panjenengan bisa masukkan lagi file apa saja, lengkap atau tidak, tersedia, ditetapkan dan tersedia kelengkapan isi file, lalu dilakukan evaluasi secara periodik terhadap kelengkapan dan pemutakhiran data kepegawaian. Ya, nih nanti akan diambil sampel beberapa dokumen kepegawaian. Lanjut 134, 135. Orientasi pegawai saya kira tidak berubah dari yang lama, bahkan mungkin untuk elemen penilaiannya lebih sederhana. Jadi ada kegiatan orientasi sesuai dengan KAK-nya, lalu dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan orientasi, gitu aja. Pokok pikirannya tidak berubah dari yang lama. Lanjut. Orientasi pegawai, penyelenggaraan K3. Ini dulu ada di UKP ya, ada di UKP. Sekarang dimasukkan ke sini ya. Di dalam penyelenggaraan K3 ini kita yang jelas